semuanya, segmen Rifa Diaris balik lagi. Masih bersama saya Rifa Nurhujana. Setiap manusia pasti memiliki sifat negatif, tapi kadang-kadang manusia jarang ada yang mau mengakui sifat negatif yang ada pada dirinya. Bahkan lucunya, ada orang negatif yang tidak mau dicap dirinya itu negatif dan cenderung menyalahkan orang lain. Contohnya kayak gini, kenapa ya kok dia beda banget sama aku, kenapa ya kok dia berbeda pendapat denganku. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa membuat kita itu berpikiran negatif. Dalam video kali ini, semoga kalian yang menonton video ini bisa belajar dan juga sambil introspeksi diri apakah ada sifat negatif yang berada pada diri kita. Makanya sekarang saya akan berbicara mengenai 3 sifat negatif manusia. Nah, kalau kita mau ngomongin soal sifat negatif, ada banyak ciri sebenarnya. Saya cuma ngambil 3 aja yang paling sering ditemui oleh kita semua. Perlu diingat, orang negatif itu tidak akan mengakui dan tidak akan menerima kalau dirinya itu dicap sebagai orang yang negatif. Itu ciri yang pertama. Untuk tipe yang kedua, itu adalah orang negatif itu dia udah tahu dia itu negatif, cuma dia tuh mempunyai sifat atau mempunyai perilaku yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu adalah orang yang bukan dirinya sendiri. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, dia tuh mengalami konflik batin dan akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya diri. Hal yang membuat tidak percaya diri itu ada berbagai macam faktor. Yang pertama adalah faktor perfeksionis. Orang yang suka perfeksionis itu sebenarnya bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Suka berbeda pendapat sama guru, dosen, teman-teman, atau bahkan orang tua kamu, itu termasuk salah satu ciri dari orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu bagus gak sih? Baik gak sih? Jawabannya baik, boleh. Cuma ya kita harus bisa menempatkan diri ya. Kita harus tahu porsinya. Kayak misalnya kita tuh gak bisa memaksakan apa yang kita mau pada orang lain. Tuh. Kalau misalnya kalian ada di titik yang memaksakan kehendak pendapat kalian pada orang lain, itu gak boleh ya. Karena harus diingat, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oke, teman-teman? Aku tahu kalau misalnya kalian itu pintar, kalian itu pandai, kalian itu bisa lebih dari orang lain, cuma kalian harus tetap pada porsinya ya. Kita itu nggak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain, karena itu bisa menimbulkan masalah baru nantinya. Kayak misalnya kita bisa aja nanti lawan bicara kita merasa tidak nyaman dan merasa terintimidasi sama kita, dan juga bisa aja lawan bicara kita tuh merasa kalau kita itu bukanlah orang yang sepadan dengannya karena merasa ingin menang sendiri. Dan yang paling parahnya adalah orang yang berbicara dengan kita atau lawan bicara kita itu menganggap kalau kita tuh aneh. Itu kan udah parah banget ya. Padahal kita tuh pengen menyampaikan ide kita yang padahal tuh bagus, brilian, tapi kalau cara penyampaian kita tuh salah, kita bisa mendapatkan respon yang negatif kayak gitu. Itu sih yang gak enak jadi orang perfeksionis kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi gimana sih untuk bisa mengatasi sifat perfeksionis ini? Sebenarnya sifat perfeksionis itu bagus ya, bagus untuk segala keadaan tertentu. Tapi kalau menurut saya, perfeksionis itu bisa diatasi kalau misalnya kita mempunyai skill untuk berbicara dengan orang lain. Contohnya kayak gini, kita tuh harus punya skill untuk bisa mempengaruhi orang lain agar mereka tuh langsung menerima apa yang kita mau gitu. Itu tuh yang harus banget dipunya sama orang perfeksionis. Karena kalau misalnya kita bisa membuat orang lain itu menerima pendapat kita, kita tidak perlu harus memaksa mereka menerima apa yang kita mau kayak gitu. Kedua, ciri orang yang tidak percaya diri yaitu adalah suka menghakimi dirinya sendiri. Orang yang mempunyai sifat suka menghakimi dirinya sendiri adalah salah satunya adalah orang yang insecure ya. Orang-orang insecure itu adalah orang-orang yang gak percaya diri, gak percaya sama dirinya sendiri, terus dia tuh cemas berlebihan, khawatir berlebihan, yang dia tuh selalu memikirkan hal-hal yang gak perlu gitu. Biasanya orang yang insecure itu tuh punya hantaman yang keras atau hantaman yang besar pada kehidupannya gitu. Bisa dari konflik keluarga, bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, yang kayak gitu. Yang bisa membuat dia tuh semakin merasa dirinya itu tidak percaya diri, tidak percaya dengan apa yang dia punya, kayak gitu. Terus kalau misalnya hal itu terjadi terus-menerus, itu bisa menimbulkan rasa traumatik yang mendalam ya bagi orang yang insecure. Jadi mereka itu memiliki rasa trauma terhadap orang lain kayak gitu. Kalau misalnya ada di level ringan, ya rasa traumatiknya itu ya paling cuma stres, terus
dia tuh murung, suka berdiam diri di kamar. Kalau udah level yang berat itu tuh benar-benar orang insecure itu bisa merasa kalau dirinya tuh nggak pengen hidup kayak gitu. Terus dia tuh merasa dirinya tuh nggak berguna, terus makan nggak enak, terus ngelakuin sesuatu tuh nggak ada motivasinya kayak gitu. Dan hal itu tuh yang parah ya guys. Jadi kalau misalnya kita punya teman atau punya saudara itu yang mempunyai sifat seperti itu, lebih baik kita rangkul supaya dia tuh bisa kembali bangkit dari rasa traumatiknya kayak gitu. Nah, apalagi kan sekarang tuh orang seperti yang tadi saya sebutin ya, orang yang traumatiknya tuh semakin hari tuh semakin bertambah ya teman-teman. Kayak apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi gitu. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang, itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi orang yang traumatik kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orang traumatik ini main sosmed gitu kan. Sosmed itu udah kayak udah kayak kuping, mulut, dan juga mata bagi orang-orang di seluruh dunia gitu. Jadi kalau menurut orang yang punya sisi insecure, apalagi yang udah insecure terus punya traumatik, itu tuh dia tuh merasa kalau misalnya dirinya itu selalu diomongin sama orang-orang yang ada di sosial media. Dia tuh merasa apa yang dilakukan di sosial media itu dia tuh takut untuk berdampak pada orang lain. Kayak misalnya dia habis ngupload foto, terus dia pasti langsung kayak mikir, ini kayaknya nanti aku bakal diejek kayak gini deh, nanti aku bakal dimusuhin deh, kayak gitu-gitu. Dia tuh takut berlebihan karena sosmed ini. Ditambah lagi kalau sosial media ini kan kita nggak bisa ngontrol ya, kayak misalnya orang bisa melakukan hal apapun di sosial media karena merasa sosial media itu adalah ranah pribadi mereka. Jadi kalau misalnya dia tuh tidak sengaja menyinggung, itu tuh kita nggak bisa gitu negur secara langsung gitu, palingan hanya dipendam. Nah yang itu bisa menimbulkan rasa traumatik juga guys. Nah orang yang insecure itu merasa kalau misalnya itu di sosial media itu kehidupan orang-orang itu pada bahagia, terus pada sehat, terus pada ketawa-tawa, pada pokoknya sempurna deh. Padahal dia nggak tahu nih, orang insecure itu nggak tahu kalau misalnya ternyata di balik sosmed itu orang yang dilihat itu sebenarnya juga sama kayak dia, kayak gitu. Jadi orang insecure itu merasa kalau misalnya dirinya itu yang paling menderita, paling malang, terus yang paling sengsara, yang nggak punya apa-apa, yang kayak gitu. Dia tuh merasa dirinya tuh kayak bukan siapa-siapa, gue tuh bukan apa-apa, gue tuh nggak bisa apa-apa, yang kayak gitu. Nah itu yang harus dihindari ya teman-teman. Nah itu tadi sifat negatif nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama tadi kan orang negatif itu tidak mau dianggap dirinya itu negatif. Yang kedua adalah orang yang negatif itu adalah orang yang suka menghakimi dirinya sendiri. Nah yang ketiga atau yang terakhir adalah orang yang negatif, orang yang punya sifat negatif adalah orang yang suka meragu dalam dirinya sendiri. Nah contohnya tuh kayak gini, misalnya dia mau ke sana dia nggak berani, dia mau ke situ dia takut salah, dia mau melakukan sesuatu hal yang baru dia ragu, terus dia mau membuat sesuatu hal yang bisa membuat dia lebih baik itu juga dia kepikiran, takut salah, yang kayak gitu. Itu sebenarnya nggak bagus ya, karena itu tuh bisa mensuggest kita, diri kita sendiri kalau misalnya kita tuh nggak bagus dalam bidang itu, padahal kita mampu kayak gitu. Sebenarnya orang-orang yang ragu dalam dirinya sendiri itu punya rasa khawatir yang berlebih dan juga rasa takut yang berlebih, dan itu yang harus dikurangi sebenarnya. Kita bisa dikurangi dengan cara apa sih? Bisa dengan menonton serial-serial motivasi untuk bisa menggedor supaya kita tuh bisa lebih percaya sama apa yang kita punya dalam diri kita. Bisa juga dengan menonton media-media yang positif untuk membangun rasa percaya diri kita kayak gitu. Nah itu dia tadi 3 sifat negatif manusia. Yang pertama tadi, orang negatif tidak akan pernah mengakui dirinya itu negatif. Yang kedua, orang negatif mempunyai sifat yang suka menghakimi dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang negatif cenderung ragu pada dirinya sendiri. Nah, itulah tadi 3 sifat negatif manusia. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa membawa manfaat dan juga bisa berdampak positif bagi kalian yang menonton. Tidak semua hal yang kamu anggap buruk itu selalu buruk. Mungkin saja hal yang kamu anggap buruk bisa menjadi suatu kebaikan bagi dirimu. Saya Rifa Muftaudiana pamit, sampai jumpa.